Dan pemirsa, untuk mengetahui jalannya konferensi pers oleh penyidik KPK yang baru saja diselenggarakan, kita sudah bergabung dengan reporter Garuda TV Niken Cahyani dari gedung KPK. Niken, silahkan dengar laporan Anda. Selamat petang Cica dan juga pemirsa, memang Komisi Pemberantasan Korupsi baru saja menyampaikan bagaimana konstruksi perkara, kemudian juga alur arahan hingga aliran dana yang terkait dalam kasus dugaan korupsi pengarahan ataupun pemberian izin tinggal warga negara asing di lingkungan Kementerian IMIPAS, yang mana memang tadi juga disampaikan secara langsung begitu ya dengan Ketua KPK yakni Setio Budianto, bahwasannya memang diduga dari korupsi ini sudah dilakukan sejak 2022 hingga 2026. Adapun memang tadi disampaikan begitu ya terkait dengan konstruksi perkara, kemudian juga alur arahan hingga aliran dana, yang mana memang dari kasus ini bermula dari usutan kasus KPK terkait dengan RPTKA di Kementerian Ketenagakerjaan. Melalui pengembangan tersebut kemudian juga ada lagi dari munculnya laporan begitu ya dari PPATK terkait dengan aliran dana yang mencurigakan kepada rekening pegawai IMIPAS, yang mana tadi disampaikan ada 96 rekening milik 35 pegawai IMIPAS yang dicurigai alirannya, yang mana ada perputaran uang mencapai 366,7 miliar rupiah, dan itulah yang menjadi latar belakang begitu ya munculnya adanya OTT dalam kasus ini, kemudian juga sudah muncul tersangka dalam kasus ini. Nah, di samping daripada itu juga Cica, memang tadi juga disampaikan begitu bagaimana modus-modus yang dilakukan para tersangka, yang mana memang ini dilakukan atas dasar proses-proses perizinan dari warga negara asing di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Memang di bawah saja disampaikan begitu dari setiap perizinan tinggal tentu ada proses-proses. Nah, dari proses itulah dimintai uang ataupun tambahan uang secara ilegal di luar dari angka yang sudah ditentukan, dan itu merupakan tindakan pemerasan yang dilakukan oleh para tersangka. Nah, di samping daripada itu juga memang dalam kasus ini begitu Cica, kita sudah ketahui bersama bahwa sudah ada 8 orang tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK, yang mana salah satunya ini adalah Silmi Karim yakni Wakil Menteri IMIPAS periode 2025-2026, yang mana sebelumnya Silmi Karim ini sebagai Dirjen IMIPAS di tahun 2003 hingga 2023 maksud kami hingga 2024. Oleh karena itu memang tadi juga disampaikan begitu ya oleh Ketua KPK bahwa ini juga di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, karena Kementerian IMIPAS ini kita ketahui bersama baru dipisah begitu dari Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2025-2026. Nah, di samping daripada itu tidak hanya Silmi Karim saja, 7 tersangka lainnya ialah Safar Muhammad Godam, PLT Dirjen Imigrasi 2024 hingga 2025, kemudian ada Rodnal Arman Abdullah Jaya Saputra, Tesar Bayu, Bagus Bramantio, Juniadi Sri, dan juga Gusti Bernadiansyah, yang mana mereka ini merupakan yang memiliki jabatan begitu ya di lingkungan Kementerian IMIPAS. Nah, tidak hanya itu, memang atas dinaikannya mereka ataupun ditetapkannya mereka sebagai tersangka, tentu ini sudah ada bukti yang diterima ataupun sudah disita begitu oleh KPK dari OTT yang memang juga sudah dilakukan sejak tanggal 2 hingga 3 Juni 2026. Nah, memang tadi juga disampaikan dalam proses OTT memang total ada 18 orang gitu yang diamankan, 8 yang sudah menjadi tersangka, sementara 10-nya ini mereka sebagai saksi dalam kasus ini yang juga sudah dipulangkan. Nah, memang dari saksi ini mereka adalah pihak swasta yang juga disampaikan sebagai biro yang mana membantu untuk proses perizinan warga negara asing, sehingga memang untuk dalam kasus ini melibatkan juga biro yang turut mengurus begitu ya perizinan dari tinggalnya warga negara asing tersebut. Nah, dari bukti ini juga disampaikan begitu oleh Ketua KPK, yang mana nilai bukti ini mencapai 17, miliar rupiah,
dalam rinciannya ini ada 7 unit mobil, kemudian juga 15 unit motor, 11 unit sepeda, saldo rekening bank, kemudian juga aset kripto, mata uang asing hingga emas batangan, yang mana tadi juga kami sudah diperlihatkan secara langsung bagaimana bukti-bukti itu diperlihatkan. Nah, dalam kasus ini terkait dengan pasal yang tadi juga disampaikan, ke-8 tersangka ini mendapatkan pasal 12 huruf E Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dugaan pemerasan, kemudian juga dilapisi dengan pasal 12 huruf B besar tentang gratifikasi. Dan memang dalam kasus ini juga 8 orang tersangka ini sudah dibawa ke rutan KPK untuk ditahan selama 20 hari ke depan, Cica. Baik, terima kasih Niken Cahyani melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Selamat bertugas kembali.